من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta Akademi Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya, dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tema gender, di mana hari ini kita melihat bahkan sudah sejak beberapa tahun yang lalu usaha untuk menyamakan antara laki-laki dan wanita itu selalu digaung-gaungkan oleh orang-orang barat. Nah, apakah pandangan Islam dalam persamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita ini telah dibahas, atau apakah persamaan gender di dalam Islam telah ada kajiannya? Tentunya ini yang akan menjadi pembicaraan kita dalam beberapa menit ke depan. Bagi pemirsa di rumah yang memegang buku kita Panduan Praktis Muslim, maka di situ sudah sangat jelas dijelaskan bahwasanya pada dasarnya di dalam Islam kedudukan antara laki-laki dan wanita itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah dipertentangkan antara laki-laki dan wanita sebagaimana yang hari ini banyak digaung-gaungkan oleh beberapa kelompok orang. Mereka mengatakan bahwasanya wanita harus diperjuangkan, wanita harus sama kedudukannya dengan laki-laki. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang maksud mereka harus disamakan ini. Ya, kalau seandainya yang disamakan adalah kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka sebagai manusia, maka di dalam Islam ini telah diatur, ya, telah diberikan konsepnya, ya, telah diajarkan atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kalau seandainya kita ingin membandingkan bagaimana wanita sebelum Islam datang dengan setelah Islam hadir, maka sangat jauh sekali perbandingannya, ya, perselisihannya bagaikan langit dan bumi bahkan. Nah, kalau kita perhatikan sebelum Islam datang dengan setelah Islam datang, maka kita akan melihat banyak sekali perbedaan, bahkan perbedaan tersebut mungkin bagaikan langit dan bumi. Di mana dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW datang, orang-orang kafir Quraisy, khususnya wanita-wanita yang ada di sana, ya, dan bahkan di negara-negara lain pun, di wilayah-wilayah lain pun sebelum Islam datang, kedudukan wanita itu bagaikan barang, ya, bagaikan benda. Mereka bahkan dijadikan warisan oleh kaum laki-laki. Wanita dijadikan warisan. Artinya misalkan ketika seorang laki-laki meninggal, maka wanita yang dimilikinya, istrinya, itu bisa diwariskan kepada anaknya, kepada orang yang ia ingin berikan. Tidak ada nilainya sama sekali ketika itu. Bahkan kedudukan wanita sama dengan kedudukan benda-benda mati, ya, bisa diperjualbelikan oleh mereka ketika itu. Nah, kemudian datanglah Islam, dan Islam kemudian menjelaskan, mengajarkan tentang bahwasanya manusia itu semuanya sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Manusia adalah sama untuk diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Kata manusia di sini umum, ya, masuk di dalamnya laki-laki dan juga perempuan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah yang lain. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik itu laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya,
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan akan kami berikan kepada mereka ganjaran yang sebaik-baiknya dari apa yang mereka kerjakan. Jadi konsep ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya kedudukan wanita dan laki-laki dalam Islam itu sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia dikatakan misalnya wanita di dalam wanita harus dinaikkan derajatnya, wanita harus disamakan dengan laki-laki, maka kita tidak mengerti apa yang dimaksud. Kalau yang dimaksud mereka adalah misalnya wanita harus sama bekerja, ya, harus sama seperti laki-laki, bisa berpakaian apa yang mereka mau, dalam artian bebas membuka auratnya, maka tentunya ini sangat bertentangan sekali dengan akidah kita, dengan syariat kita. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kemampuan dari setiap hambanya, karena Dia yang menciptakan kita. Laki-laki memiliki kekhususan yang dimiliki oleh laki-laki, dan wanita memiliki kekhususan dan fungsinya masing-masing. Setiap orang tidak boleh mengambil fungsi dari pihak lain. Ya. Kalau seandainya nanti mereka masing-masing, misalnya wanita mengambil alih fungsi laki-laki dan laki-laki mengambil alih fungsi wanita, maka akan kacau kehidupan kita. Ya, akan kacau kehidupan kita. Wanita memiliki karakteristik, memiliki jiwa, memiliki naluri yang memang khusus untuk wanita, dan laki-laki begitu juga memiliki naluri, memiliki karakteristik yang juga tentunya khusus untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi tugas-tugas ini. Misalnya wanita diberikan tanggung jawab terhadap membina anak-anak. Laki-laki diberikan kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka, untuk menafkahi wanita yang ada di rumahnya. Begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika telah membagikan jobnya masing-masing ini tadi, tugasnya masing-masing, Allah kemudian berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Ya, janganlah kalian berangan-angan, berkeinginan mendapatkan apa yang telah Allah utamakan untuk sebagian kalian dari yang lain. Misalnya laki-laki, tak boleh dia pengen seperti wanita, ya, memiliki keindahan segala macam, misalnya memiliki naluri yang lembut. Laki-laki jangan iri dengan hal tersebut kepada wanita, karena itu sudah menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Begitu pula sebaliknya, wanita tak boleh iri terhadap apa yang telah Allah khususkan bagi laki-laki. Ya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi wanita bagian dari apa yang mereka kerjakan. Was'alullaha min fadlihi. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal persatuan gender, kesamaan gender, maka sesungguhnya Islam telah ke depan, telah awal-awal sekali membentuk hal ini. Artinya mendudukkan wanita, posisi wanita dan laki-laki itu sama, ya, sama kedudukannya. Tidak boleh laki-laki mendiskriminasi wanita, atau sebaliknya wanita tidak boleh mengambil fungsi, mengambil bidang yang bukan bidang wanita tersebut. Nah, sehingga dengan ini kita sudah paham betul bahwasanya Islam adalah agama yang jauh-jauh hari telah memperhatikan wanita, memperhatikan kesamaan kedudukan antar umat manusia. Jadi tidak perlu lagi digaung-gaungkan misalnya harus begini dan begitu wanita, harus sama seperti laki-laki, harus sama misalnya pakai celana pendek, harus sama misalnya pakai menampakkan aurat dan lain sebagainya. Maka ini bukanlah persamaan kedudukan, justru itu akan menjadikan kehinaan bagi wanita itu sendiri. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas pembahasan kita tentang persamaan gender, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.